Allah wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, baru saja kita tunaikan salat zuhur berjamaah dengan doa semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Desember tahun 2025. Di penghujung tahun tidak sedikit di antara kita menjadikannya sebagai momentum untuk bermuhasabah. Dan muhasabah yang terbaik dalam sejarah umat manusia adalah muhasabah tentang kematian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mauti mau'izatun." Cukuplah kematian itu menjadi muhasabah, pelajaran bagi kita semuanya. Tetapi nampaknya begitu banyak orang yang lalai akan kematian. Coba bayangkan kematian selalu mengejar kita. Misalnya tragedi banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, atau mungkin di tempat lain. Kematian itu mengejar mereka. Maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Jum'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى يوم القيامة. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Pasti itu. Tidak akan pernah ada yang selamat dari kematian. Dalam sejarah umat manusia, penguasa yang sangat luar biasa Fir'aun atau Namrus atau Jalut, hari ini sejarahnya hanya nama. Begitu pula kalau kita melihat bagaimana orang terkaya pada masanya Qarun, hari ini pun tinggal nama. Ada seorang birokrat terkenal pada masa Fir'aun, namanya Haman, juga saat sekarang ini sudah tidak ada. Begitu pula para pemimpin diktator atau siapapun, pasti dia akan mati. Maka muhasabah kematian menjadi penting bagi kita semua, agar kita mengukir nama kita dengan tinta emas sebagai orang yang baik-baik saja. Kita sering melihat atau bahkan kita mengantarkan saudara, handai tolan, bahkan keluarga atau orang tua sendiri ke pemakaman. Tapi nampaknya sedikit sekali orang kemudian mengambil pelajaran. Bayangkan seandainya orang yang dikafani, disolatkan, lalu ditempatkan di liang lahat yang begitu sangat sempit. Kita semuanya sudah tahu. Lalu satu persatu papan yang di atas itu diturunkan, yang jumlahnya tidak lebih dari 10. Karena kuburan itu panjangnya 200 cm atau 2 meter. Papan itu lebarnya 20 cm, jadi 10. Bayangkan seandainya yang ada di tempat itu adalah diri kita, tak berdaya. Satu persatu papan diturunkan, semakin lama semakin rapat, dan semakin panas di dalamnya, karena oksigennya lama-lama habis menguap.
Apalagi ketika tanah yang ada di atas pekuburan mulai diturunkan, diinjak-injak pula. Maka 1 kali 24 jam tubuh kita sudah mulai melepuh. 3 kali 24 jam tubuh kita sudah rusak. Mari kita bayangkan, seandainya begitu kita dikuburkan di dalam sebuah riwayat hadis, kalau orang meninggal dunia, pengantar yang terakhir 7 langkah meninggalkannya. Disitulah kita dibangunkan kembali karena akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Seandainya kemudian Allah mengizinkan ruh kita kembali lalu kita terbangun, bayangkan di dalam ruangan yang sempit, gelap, pekat. Disitulah kemudian kita merasa menyesal. Kenapa dulu ketika masih hidup tidak memperbanyak ibadah? Kenapa dulu pada saat masih hidup tidak menggunakan waktunya untuk berbuat kebaikan? Kenapa dulu waktu masih hidup betapa pelitnya kita untuk berinfak? Maka Al-Quran menggambarkan orang yang seperti itu dengan firman Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah, sekiranya Engkau berikan waktu sebentar saja untuk aku hidup kembali, fa'asoddaqo, maka akan seluruh hartaku akan aku sedekahkan. Karena sadar bahwa uang yang kita cari, harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, ternyata tidak dibawa. Yang bisa mengekalkan kita adalah apabila harta itu diinfakkan, disedekahkan, atau dibersihkan dengan zakat. Wa akum minas sholihin, dan aku berjanji kepadamu ya Allah, pasti aku akan menjadi hambamu yang soleh, hamba yang senantiasa berbuat kebaikan. Tapi sayangnya tidak bisa. Dijawab oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan tak pula bisa dimundurkan. Gak bisa tuh. Berapa lama kita akan berada di alam barzah? Itu pertanyaannya. Ternyata sejarah manusia membuktikan, atau Al-Quran, As-Sunnah memberikan jawaban kepada kita bahwa perjalanan hidup sesudah mati, atau katakanlah di alam barzah, itu lebih panjang, jauh lebih panjang dibanding dengan usia kita di dunia. Kalau kita mungkin paling tua katakanlah 80 tahun. 80 tahun saja sudah badannya sudah tidak bisa seperti orang usia 30 tahun. Bayangkan dalam keadaan yang begitu sangat panjang waktunya, lalu kita tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam kegelapan. Masya Allah, luar biasa. Biasanya kalau mati lampu di rumah kita yang akan kita cari adalah cahaya. Atau kalau nggak ada, kita minta kepada membantu kita atau anak kita untuk membeli lilin di warung. Kira-kira 10.000 ada 4, karena tidak punya lampu cadangan gitu. Bayangkan lilin 4 batang kalau dinyalakan pasti 24 jam tidak bisa. Paling 1 jam udah selesai. Sementara kita dalam kegelapan begitu sangat panjang. Dan biasanya kalau
Dalam kegelapan itu kita merasa takut, apalagi kita kegelapannya di alam kubur. Maka yang akan kita ingat terlebih dahulu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita panggil istri kita panggil anak-anak kita. Kita katakan, wahai istriku, wahai anakku, suamimu, ayahmu sekarang sudah berada di alam kubur. Gelap, pekat, apa yang akan kau berikan kepadaku, wahai istri dan anak-anakku? Ternyata istri dan anak-anak kita hanya bisa menangis karena ditinggal pergi oleh kita untuk selama-lamanya. Dan kita kecewa karena mereka tidak mau untuk menemani kita. Lalu kita bertanya kepada harta kita, rumah kita, mungkin deposito kita, atau mungkin kontrakan kita. Kita katakan, wahai hartaku, aku sudah mencarimu dengan membanting tulang, memeras keringat dan air mata. Aku saat ini sekarang berada di sini sendiri, sunyi, gelap, pekat. Apa yang akan kau berikan kepada aku? Hartanya bilang, wahai hamba Allah, dulu memang aku hartamu, dulu memang aku milikmu. Tetapi setelah engkau meninggal dunia, saat ini aku sudah bukan milikmu, tetapi milik ahli warismu. Masya Allah, luar biasa. Dalam kekalutan, dalam kegelapan, dalam ketakutan itulah tiba-tiba yang memanggil kita, wahai hamba Allah, akulah yang akan menemanimu. Akulah yang akan menjadi pelita dalam kuburmu. Lalu kita bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, akulah uang 10.000 rupiah yang pernah kamu masukkan ke dalam kotak amal di Masjid Baitul Adli. Bayangkan 10.000 memberikan jaminan pada saat kita sudah mati. Dan disitulah menyadarkan kepada kita bahwa harta yang akan menolong kita bukan harta yang kita belanjakan di dunia ini untuk kesenangan dan kebahagiaan kita, tetapi justru yang diinfakkan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tentu saja saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat saat sekarang ini sedang menderita. Coba kalau kita punya empati, di medsos kita melihat, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, mereka membutuhkan pertolongan kita. Siapa lagi kalau bukan kita untuk membantu mereka agar mereka setidak-tidaknya itu bisa makan layak. Maka ketika kita menginginkan bahwa ketika kita sudah meninggal dunia tapi ternyata kita punya lampu, punya pelita, maka sudah pasti yang harus kita lakukan adalah membantu kita dengan sedikit harta kita, bukan semua, tapi sedikit harta kita untuk menolong saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika kita sudah meninggal dunia, maka seluruh amal ibadah kita terputus kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariah untuk menolong sesama. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi saudara-saudara kita di Sumatera saat sekarang ini bukan hanya membutuhkan makan, sandang, dan papan, tapi para petugas ternyata mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kemarin datang PMI ke Al-Azhar, lalu meminta kepada Al-Azhar untuk mengirimkan 2 orang ahli komputer. Untuk apa di sana? Ternyata di sana dibutuhkan orang-orang yang berkemampuan teknologi informasi yang tinggi. Salah satunya adalah bagaimana melacak saudara-saudara kita yang sudah tertimbun oleh lumpur. Bayangkan sudah beberapa hari ketika ekskavator itu mengeruk lumpur, ternyata yang dikeruk di dalamnya
Ada orang yang sudah meninggal, ada hewan yang sudah meninggal, dan itu sangat berbahaya. Semalam di Al-Azhar saya kedatangan tamu, seorang mayor jenderal yang akan membantu untuk menyalurkan bantuan ke titik yang belum bisa dilampaui. Yang berbahaya justru setelah pasca banjir adalah tetanus. Seandainya kita kemudian terkena tetanus, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali diamputasi karena sangat berbahaya. Nah, sebagian saudara-saudara kita sedang berjuang di sana untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana ini, dan kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga mampu untuk membantu saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang terdampak dengan musibah juga mudah-mudahan diberikan kesabaran. Mereka yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, memaafkan segala kesalahannya, menerima seluruh amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Mari kita bantu mereka dengan sekemampuan kita agar sebagian dari harta kita menjadi pelita dalam kehidupan sesudah kita kematian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.